Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hari ini terkait dengan program surveillance, saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk satu-satu aja, step by step. Surveillance ini mencangkup beberapa kegiatan yang diminta laporannya setiap bulan. Nanti untuk secara teknis apa itu surveillance, bagaimana tugasnya, nanti akan mengikuti di setiap rapat maupun pelatihan-pelatihan yang akan diikuti. Untuk pelaporan yang mungkin setiap minggunya diminta, yang pertama adalah sebagai tutorial ini PEDBD. Saya bukakan. Nah, pada folder ini silakan buka buku kunjungan atau registernya. Ini saya buatkan untuk tahun 2025. Mohon menunggu. Jadi setiap ada kasus terlapor atau dilaporkan kasus DB, baik anak-anak maupun dewasa yang terdiagnosa DHF atau DD atau shock atau dengan diagnosa IgG IgM positif atau salah satunya positif, atau adanya trombositopeni atau penurunan kadar trombosit dalam darah, nanti bisa dimasukkan di buku register demam berdarah seperti ini. Ini untuk tahunnya, bulan, kemudian nomor urut. Ini dibuat untuk rekap tahunan ketika nanti dilaporkan sebagai data profil angka kesakitan dan kematian demam berdarah. Yang diisikan yang pertama adalah nama kasus, jenis kelamin, alamat kalau bisa lengkap, kemudian usia dalam tahun dan bulan, kemudian nama orang tua diisi jika ada, kalau tidak ada nanti bisa disesuaikan. Nama pelapor, siapa yang melaporkan pertama, biasanya dilaporkan dari desa, bisa bidan desa, Pak Kades, Pak Kadus, atau bisa dari rumah sakit. Nah, ini nanti kapan tanggal lapornya. Jadi tanggal lapor itu tanggal melapor, bukan tanggal sakit. Kemudian nomor surat laporannya dari desa nanti bisa diterima secara lisan dulu, tapi nanti terkait dengan pelaporan resmi dan permintaan fogging misalnya harus bersurat. Jadi nanti sebagai dasar eviden kita laporan kasus. Dan rumah sakit biasanya juga ada suratnya. Ini dirawat atau tidak, jika dirawat di mana. Ini saya menuliskannya salah, ini harusnya di rumah sakit mana, misalnya Azhari. Kemudian tanggal masuk dan tanggal keluar. Jika masuknya kita dapat tapi ternyata belum keluar, tidak masalah, dimasukkan saja tanggal masuknya. Kemudian laboratoriumnya hasilnya apa, misalnya trombositnya berapa, tinggi atau rendah, IgG positif atau negatif. Dan terdiagnosanya apa? Terdiagnosanya kadang tidak melulu DHF atau demam dengue atau DD, jadi bisa yang lain ya. Tapi nanti kita yang akan menentukan. Tanda dan gejala diisi demam, panas, lemas, muntah, mual, tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini biasanya saya isikan dengan nama kegiatan, misalnya PSN atau baterisasi, pemberian abate, kemudian edukasi. Nah, ya, lanjut ini bisa dilakukan saat PE. Tanggal PE nya kapan? Harusnya dilakukan 1 kali 24 jam. PE itu kegiatan survei pada kasus saja, kemudian dicari kronologi perjalanan sakitnya, mulai dari identitas, tanda gejala, kemudian hasil laboratorium, kemudian onsetnya itu nanti disesuaikan, dan dicari angka kontak yang lain, misalnya satu rumah kakak adik , ditanyakan juga sakit atau tidak. Kemudian
untuk kasus PEDB positif dicek lingkungan sekitarnya, mulai dari sanitasi, kolam, bak air, penampungan, diperiksa jentiknya oleh konseling. Nah, nanti kalau konseling tidak berkesempatan maka dilakukan sendiri. Nanti situasional, jadi bisa dilakukan seluruhnya atau sebagian atau sampling saja, tapi standarnya adalah memenuhi unsur samplingnya, yaitu 20 rumah. Jadi setiap ada kasus DB paling tidak di PE dan dicek 20 rumah di sekitar lokasi, radius 20 meter kanan kiri depan belakang, untuk mencari adanya jentik nyamuk dan adanya kesakitan serupa. Misalnya tanggal PE nya tanggal 30 Desember 2024. Nah, setelah di PE biasanya ada rekomendasi bisa di fogging atau tidak perlu, atau cukup dengan PSN saja atau pemberian abate saja. Tapi biasanya di sini ada unsur kebijakan dari desa, misalnya terpaksa harus diminta, nanti harus membuat permintaan resmi dari desa bersurat bernomor yang dikirim ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Nanti ditujukan kepada kepala dinas, tapi nanti suratnya dikirim ke Puskesmas melalui surveillance. Nanti berapa standarnya untuk dilakukan fogging, yaitu minimal ada 3 kasus positif dan berhubungan adanya kasus epidemiologis, artinya satu sama lain berkaitan. Jika tidak berkaitan maka tidak memenuhi unsur, begitu. Nanti hasil PE nya yang positif berapa tadi, jentiknya ada berapa, misalnya 10 atau ada 11. Nah, nanti bisa diisikan di form sini, nanti bisa dikopas pada lembar PE nya. Nah, ini untuk jumlah rumahnya ada 20 rumah, paling tidak diisikan nama kepala keluarganya nanti di form PE. Nah, ini untuk registernya, jadi ini akan disimpan sebagai data angka kesakitan dan kematian. Untuk sementara demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.